Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul jenis-jenis organisasi kurikulum. Materi yang pertama mengenai pengertian organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum adalah pola atau komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, unit, topik yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam memahami dan menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah menjelaskan secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep di sini berarti menjelaskan secara singkat tentang apa itu organisasi kurikulum. Yang kedua, generalisasi. Generalisasi adalah membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Generalisasi di sini berarti menjelaskan suatu kesimpulan dari organisasi kurikulum. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Yang terakhir yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai adalah norma atau kepercayaan yang diagungkan atau dihormati bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Oke, kita masuk ke faktor-faktor organisasi kurikulum. Hal yang harus diperhatikan dalam faktor organisasi kurikulum ada 6. Yang pertama yaitu adanya ruang lingkup skop. Ruang lingkup bahan ajar pelajaran harus dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Dalam faktor ini, ruang lingkup memiliki visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu kedua yaitu urutan. Adanya urutan atau sequence. Ini menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan, apa yang didahulukan dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu kesinambungan, continuity. Dalam faktor kesinambungan ini, kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Artinya materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam, yang dikembangkan berdasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat yaitu adanya faktor terpadu, integrate. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subjek khas kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh siswa peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Yang kelima yaitu keseimbangan, balance. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran. Suatu hal yang tidak mudah karena sukar menentukan kriterianya. Jadi dalam faktor kesinambungan ini menentukan isi. Keseimbangan ini menentukan keseimbangan isi agar pada masing-masing mata pelajaran mudah dan kesukarannya tidak terlalu sulit. Yang terakhir yaitu keenam yaitu adanya waktu, times. Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing pelajaran.
Jadi kurikulum memiliki standar waktu tersendiri untuk diajarkan kepada siswa. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Tujuannya agar generasi muda mudah mengenal kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad. Kelebihan dari kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini yaitu pengetahuan yang telah dimiliki telah disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk disiplin ilmu oleh para ahli dan ilmuwan. Yang kedua, siswa tidak hanya memperluas pengetahuannya, tetapi memperoleh cara-cara berpikir tertentu. Kekurangan dari kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini yaitu proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru dan siswa cenderung pasif. Yang kedua, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran gabungan. Mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, tetapi memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi. Kelebihan dari mata pelajaran gabungan ini yaitu bahan bersifat korelasi waktu sebatas beberapa mapel, memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi. Yang terakhir, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran. Kekurangan dari kurikulum berdasarkan mata pelajaran gabungan yaitu bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang terakhir, kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Jenis kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum cakupan luas. Tujuannya untuk meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasi beberapa mata pelajaran. Ciri-cirinya yang pertama yaitu kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri yang sama. Yang kedua yaitu bahan pelajaran bertitik pada suatu masalah tertentu kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Yang ketiga yaitu bahan pelajaran disusun sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran bersifat terpadu. Dan yang terakhir yaitu guru berperan sebagai guru dalam bidang studi. Selanjutnya yaitu kurikulum terpadu. Apa itu kurikulum terpadu? Kurikulum terpadu yaitu organisasi kurikulum yang menggunakan model terpadu dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Organisasi kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Kekurangannya, yang pertama, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang kedua, guru belum memiliki kemampuan untuk menggunakan kurikulum bentuk ini. Dan yang terakhir, masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Nah, selanjutnya kita ke kurikulum inti atau core kurikulum. Core kurikulum dengan merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik, karena pengalaman belajar berasal dari kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum dan kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat demokrasi. Adapun beberapa karakteristik
karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah yaitu kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan, kontinu, selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Lalu ada isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Yang selanjutnya, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual. Lalu adanya isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Dan karakteristik yang terakhir yaitu isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir yaitu experience atau activity kurikulum. Experience kurikulum sering disebut juga dengan activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Adapun kelebihannya yaitu sesuai dengan kebutuhan dan peserta didik. Yang kedua yaitu memperhatikan perbedaan individual dan memberikan bekal kemampuan khusus untuk hidup di masyarakat. Dan adapun kekurangannya yaitu kebutuhan dan minat peserta didik belum tentu relevan dengan realitas kehidupan yang begitu kompleks. Lalu kontinuitas dan urutan bahan masih sangat lemah. Yang terakhir yaitu memerlukan guru yang kompeten dan profesional yang tidak hanya menguasai mata pelajaran atau bidang studi tetapi juga memiliki kemampuan sosial. Sekian dari kelompok 9. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.